Mari kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Metode pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial disebut A. Metode karya wisata, B. Metode sosiodrama, C. Metode bermain peran, D. Metode latihan. Di sini kita perhatikan ya, pada soal itu ada kata kuncinya, yaitu tentang memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial. Nah, apa sih yang memainkan peran dalam kehidupan sosial? Metodenya apa ya yang benar itu? Yang benar adalah B ya, metode sosiodrama. Berikut pembahasannya ya. Macam-macam metode pembelajaran itu ada 1. Metode karya wisata. Apa itu metode karya wisata? Nah, metode karya wisata itu metode penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengalami atau mengamati secara langsung ya. Itu namanya metode karya wisata. Kalau metode sosiodrama, metode pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial. Kalau metode bermain peran, metode pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anak didik dengan cara anak didik memainkan atau memerankan suatu tokoh, baik tokoh hidup ataupun benda mati. Sedangkan ini ada lagi metode latihan. Metode latihan itu metode penyampaian materi melalui upaya penanaman terhadap kebiasaan-kebiasaan tertentu. Lanjut pertanyaan nomor 2. Guru hendaknya dapat membantu memperbaiki dan menilai secara kritis proses pembelajaran yang dilakukan sehingga akhirnya proses pembelajaran dapat optimal. Merupakan peran guru sebagai A. Mediator, B. Pengelola kelas, C. Fasilitator, D. Supervisor. Jawaban yang benar adalah D. Supervisor ya. Nah, itu kenapa kok pilih supervisor? Karena supervisor itu adalah peran guru yang hendaknya guru itu dapat membantu memperbaiki dan menilai secara kritis proses pembelajaran yang dilakukan sehingga pada akhirnya proses pembelajaran dapat optimal. Kemudian kalau itu ada mediator. Nah, mediator itu guru itu hendaknya dapat berperan sebagai penyedia media dan penengah dalam proses pembelajaran anak didik. Kalau guru sebagai pengelola kelas, hendaknya guru itu dapat mengelola kelas dengan baik karena kelas adalah tempat kehidupan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kalau peran guru sebagai fasilitator itu, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan anak didik dapat belajar secara optimal. Di soal di sini ditanyakan bahwa guru itu hendaknya dapat membantu memperbaiki dan menilai secara kritis proses pembelajaran yang dilakukan sehingga akhirnya proses pembelajaran dapat optimal merupakan peran guru sebagai supervisor. Lanjut pertanyaan nomor 3. Faktor internal yang berpengaruh dalam proses belajar, kecuali di sini ada kata kecuali ya. A. Unjuk hasil kerja, B. Mengolah bahan ajar, C. Kebiasaan belajar, D. Kebijakan penilaian. Faktor internal yang berpengaruh dalam proses belajar, kecuali berarti lawannya internal, itu berarti faktor eksternal. Nah, kalau faktor eksternal itu jawabannya adalah yang D ya, kebijakan penilaian. Kebijakan penilaian itu salah satu faktor eksternal. Pembahasannya seperti ini ya. Kalau faktor eksternal yang berpengaruh dalam proses belajar itu diantaranya apa aja? 1. Guru sebagai pembina siswa belajar. Itu termasuk eksternal ya. Guru sebagai pembina siswa, guru sebagai pembina siswanya ya. Sekarang yang kedua itu prasarana dan sarana belajar. Prasarana dan sarana. Yang ketiga kebijakan penilaian. Yang keempat lingkungan sosial siswa di sekolah.
Yang kelima, kurikulum sekolah. Nah, dari diantara ini tadi ya, yang termasuk jawabannya adalah yang D. Lanjut pertanyaan nomor 4. Adanya kesulitan belajar di mana anak tidak naik kelas hingga 2 kali berada pada level A. Grade level, B. Age level, C. Intelligence level, D. General level. Jawabannya apa ya? Di sini ada kata kuncinya. Anak tidak naik kelas hingga 2 kali. Tidak naik kelas 2 kali itu berada pada level A, grade level. Pembahasannya seperti ini. Beberapa macam level kesulitan belajar anak, diantaranya itu ada 1 grade level. Apa itu grade level? Adanya kesulitan belajar di mana anak tidak naik kelas hingga 2 kali, itu namanya grade level. Kalau age level itu adanya kesulitan belajar di mana anak yang umurnya tidak sesuai dengan kelasnya, itu namanya age level, tidak sesuai dengan kelasnya. Yang ketiga itu ada intelligence level. Apa itu? Kesulitan belajar di mana anak mengalami underachiever, itu namanya adalah intelligence level. Sedangkan yang keempat itu general level. Apa itu? General level itu adalah adanya kesulitan belajar di mana anak secara umum dapat mencapai prestasi sesuai dengan harapan, tetapi ada beberapa mata pelajaran yang tidak dapat dicapai sesuai dengan kriteria sangat rendah. Lanjut pertanyaan nomor 5. Tahap perkembangan di mana anak menyadari sesuatu ada secara mandiri melalui image atau gambar yang konkret, bukan yang abstrak, berada dalam tahapan A. Enaktif, B. Ikonik, C. Simbolik, D. Elementalistik. Di sini ada kata kuncinya yaitu melalui image atau gambar yang konkret. Image atau gambar. Kalau image atau gambar itu namanya ikonik ya. Nah, ini ada pembahasannya seperti ini. Beberapa macam tahapan perkembangan anak, diantaranya itu ada 1 enaktif. Enaktif itu tahapan perkembangan di mana pemahaman anak dicapai melalui eksplorasi dirinya sendiri dan manipulasi fisik motorik melalui pengalaman sendiri. Itu namanya enaktif. Kalau ikonik itu tahap perkembangan di mana anak menyadari sesuatu ada secara mandiri melalui image atau gambar yang konkret, bukan yang abstrak. Kalau simbolik itu tahapan perkembangan di mana anak sudah memahami simbol-simbol dan konsep seperti bahasa dan angka sebagai representasi simbol. Simbolik berarti ada kata simbol-simbolnya itu ya. Kalau elementalistik bagian dari teori behavioristik yang mementingkan bagian-bagian elemen. Elementalistik bukanlah tahapan perkembangan anak.